kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dua kelompok sudah kita lalui untuk mempresentasikan proyek akhir dari masing-masing kelompok. Hari ini tanggal 30 Juni ada satu kelompok lagi yang harus bertanggung jawab untuk bisa mendemonstrasikan tahapan dari software testing life cycle dan uniknya dari data yang saya peroleh. Kelompok yang satu ini agak berbeda dengan dua kelompok yang sebelumnya. Kalau kelompok sebelumnya menggunakan aplikasi yang memang sudah di-create oleh pihak eksternal atau pihak kedua. Tapi kalau untuk kelompok yang satu ini, ya, ada mahasiswi yang cantik-cantik dan asli. Tadi satu lagi, mahasiswa yang paling ganteng. Kira-kira ada yang tahu kira-kira siapa yang paling ganteng? Siapa yang paling ganteng? Ya. Untuk kelompok ini ternyata sudah mengkolaborasikan software quality assurance dengan satu mata kuliah yang ada di semester 4. Kira-kira tahu mata kuliah apa? Tidak, Pak. Web Programming 3. Di mana Web Programming 3? Proyek akhirnya adalah membuat sebuah aplikasi dan dilakukan pengujiannya melalui mata kuliah software quality assurance. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah kepada kelompok 3. Siapa nih namanya? Cindy, Pak. Cindy. Iya. Saya tahu nama panjangnya. Apa tuh, Pak? Cindy panjang. Cindy ini tipikalnya suka gelap ya. Jadi suka warna-warna gelap. Ya, karena dilihat dari sini. Ya, kalau dilihat dari sini nih ya, dia itu manis gitu ya. Jadi warna yang disukai oleh Cindy adalah hitam. Ya, terus makanan yang paling disukai adalah yang manis-manis. Enggak apa salah, Pak. Oh, salah ya? Oke. Kenapa saya bisa memberikan statement yang salah? Karena saya menggunakan kartu tarot ya. Ya kan, kartu tarot. Tapi nanti kalau saya coba searching pakai ChatGPT pasti hasilnya lebih akurat. Ini teman-temannya udah siap? Sudah sangat siap, Pak. Kita selama berbulan-bulan ya, Pak. Soalnya sini kan kita pakainya web programming mata kuliahnya. Jadi kita benar-benar dari awal banget Pak menyusun aplikasi. Wih, kalau saya yang lihat ya pakai ChatGPT gitu kan, anggotanya ada 5, Iya tapi benar. ada 4 ya, karena Empat. Cindy kan di luar mereka kan, ya. Silakan 4 Cindy. Ada 3 cewek, 1 cowok. Tapi benar ya, 1 cowok ya. Iya benar. Kalau Cindy sendiri alumni SMA mana? Kalau saya sendiri alumninya itu SMA Negeri Lurasik dari NTT, Pak. Halo NTT. Ayo. Halo. Oke, manis ya kan? Manis. Berarti NTT itu Nusa Tenggara Timur. sama apa tuh namanya? Yang buat trek apa tuh namanya itu? Mandalika jauh ya? Jauh, Pak, Mandalika. Udah pernah ke sana? Belum. Oke, nanti kalau kelompok kamu paling bagus kita kasih hadiah ya. Benar nih, Mas. Kita kasih hadiah. Pulang ke NTT.
biaya sendiri. Kita hadiahnya adalah doa, pulangnya pulang pergi selamat dan bawa oleh-oleh buat kita. Oke, silakan sini untuk bisa mengarahkan, mengolah presentasi proyek akhir bersama timnya. Kita tepuk tangan buat tim. Baik, selamat sore teman-teman semua. Dan selamat sore kepada Bapak Sriyadi selaku MC kita hari ini. Jadi saya Cindy Manehat dan hari ini saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 3 dengan topik yang akan kami bahas yaitu proyek pengujian website penjualan handphone. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingin sedikit mengingatkan pentingnya pengujian dalam sebuah sistem, teman-teman. Jadi ada salah satu contoh nyata kegagalan sistem BPJS Kesehatan di tahun 2020, di mana aplikasi mereka sempat error secara massal karena banyak masyarakat yang mengakses secara bersamaan. Nah, hal ini terjadi karena apa? Karena kurangnya pengujian performa yang sebenarnya bisa dicegah jika proses SIA bisa dilakukan dengan benar. Jadi, pengujian itu bukan cuma formalitas, teman-teman, tapi sangat berpengaruh pada kelangsungan sistem yang digunakan oleh masyarakat luas. Nah, berdasarkan hal itu, kelompok kami, kelompok 3, telah melakukan pengujian terhadap sistem yang kami bangun sendiri, teman-teman, yaitu website penjualan handphone berbasis web. Jadi presentasi kali ini akan saya pandu secara interaktif dan saya sudah siap untuk mengulik keempat teman saya yang sudah bekerja keras untuk membangun sistem ini. Baik, langsung saya panggil ke depan. Yang pertama ada Kakak Alia Mutiara Rahmanisa. Halo semua, apa kabar? Alhamdulillah baik aja. Oke, alhamdulillah saya baik. Bagaimana kabar semua? Perkenalkan, nama saya Alia Mutia. Kalian bisa panggil saya Mutia atau Ali juga boleh. Saya berasal dari Banyumas. Kebetulan saya kuliah di BSI Cengkareng, jadi pepes sih pulang pergi, jadi lumayan capek sih teman-teman ya. Gitu sih. Baik, selamat Kak Alia untuk mengambil tempat. Selanjutnya yang kedua nih, yang paling cantik dan kita lihat dari wajahnya si kalem ya, yaitu Kakak Siti Muslimah. Kita kasih tepuk tangannya yang meriah. Kabarnya? Kabarnya baik sekali. Soalnya hari ini kan iya, mungkin boleh diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Siti Muslimah. Saya aslinya di Jakarta, tapi ya di Jakarta aja sih. Kok sedih mukanya? Iya, masih di Jakarta sih jadi. Baik, selanjutnya yang ketiga ada salah satu cewek cantik lagi nih, Kakak Nanda Sabila. Halo semuanya, nama saya Nanda Sabila. Saya alumni Sanceng. Aceh. Sama dulu Kakak Nanda. Dan yang terakhir yang paling ditunggu-tunggu, teman-teman. Jadi kita berempat dan ada satu lagi nih. Nah, satu lagi cowok yang paling terganteng di kelas. Baik, langsung saja panggil Kakak Danu Setiawan. Alumni dari Sekolah 96 Jakarta, tinggal di kampung. Makasih Kakak Danu, sekarang dulu. Baik teman-teman, sekali lagi kasih semangat yang luar biasa untuk 4 rekan saya. Nah teman-teman, jadi kita hari ini untuk pembahasan
penggunaan aplikasi ini tuh, sistem ini tuh percaya gitu loh, aplikasi itu terpercaya atau gimana. Nah, jadi ini tuh kita kembangkan sebuah website berbasis Laravel itu biar transaksinya itu lebih mudah dan penggunanya juga banyak yang puas juga, dan tentunya ini udah diuji ya, apa kualitasnya lewat proses software quality assurance itu. Wow, menarik sekali ya, dari latar belakangnya saja udah menarik banget teman-teman. Oke, kita lanjut karena kita sudah tahu latar belakangnya. Tentu ada tujuan yang ingin kita capai. Nah, dari Kakak Danu, mungkin bisa dijelaskan apa sih tujuan dari proses pengujian ini dan apa yang ingin dibuktikan atau ingin dicapai? Pertama itu ada melakukan pengujian fungsional terhadap sistem informasi penjualan handphone berbasis web. Itu tujuannya itu adalah memastikan fitur sistem penjualan handphone berbasis web seperti login, terus pemesanan dan pembayaran dapat berjalan dengan sesuai fungsi yang direncanakan. Terus yang kedua itu ada mengidentifikasi bug atau tidak kesesuaian sistem berdasarkan skenario atau penggunaannya. Tujuannya itu mencari dan mencatat yang error, kesalahan tampilan atau alur yang tidak sesuai saat pengguna menggunakan sistem ini, sehingga dapat diperbaiki sebelum menggunakan pelanggannya. Oke, yang ketiga itu ada mendokumentasikan seluruh proses pengujian sesuai dengan tahapan STLC. Tujuannya itu hasil pengujian ini dicatat sesuai tahap software tentang STLC-nya agar prosesnya pengajuan infrastruktur dan terdokumentasinya dengan baik. Oke, yang terakhir itu ada memberikan evaluasi dan rekomendasi terhadap perbaikan atau peningkatan sistem berdasarkan hasil pengujiannya. Tujuannya itu memberikan masukan kepada pengembang terkait perbaikannya, peningkatan sistem berdasarkan hasil pengujiannya agar kualitasnya sistem semakin baik dan sesuai kebutuhan penggunanya. Itu aja sih yang tujuannya. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Kakak Danu. Kita lanjut ke ruang lingkup. Nah, mungkin kita pengen dengar dari Kakak Nanda nih, bagian mana saja yang menjadi fokus pengujian dan kenapa ruang lingkup tersebut dipilih? Baik, saya akan menjelaskan ruang lingkupnya itu kayak gimana. Ruang lingkupnya itu pengujian sistem ini difokuskan pada aspek-aspek fungsional yang mendukung proses bisnis penjualan handphone. Di sini tuh ada 5. Yang pertama itu fungsional pada fitur login dan layout pengguna. Yang keduanya itu proses pembangunan atau deskripsi produk. Yang ketiganya itu kemudian manajemen keranjang dan proses checkout. Yang keempatnya itu kemudian metode pembayaran atau transfer bank, wallet dan lain-lain. Dan yang terakhirnya itu kemudian memilih metode pengiriman produk. Itu aja sih yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Kakak Nanda. Sekarang kita lanjut ke bagian metodologi. Jadi untuk mencapai sebuah hasil pengujian yang akurat, tentu kita butuh sebuah metode. Nah, saya ingin dengar nih dari Kakak Alia nih. Mungkin bisa dijelaskan pendekatan metodologi seperti apa yang digunakan dalam pengujian ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan telah berbicara kepada saya. Mungkin saya mau berdiri ya sampai Oke, wah semangat sekali ya. baik, di sini ada metodologi pengujian. Jadi metodologi pengujian ini untuk mencapai hasil pengujian yang optimal. Lalu proses pengujiannya dilakukan menggunakan metodologi standar dalam pengujian para pengguna. Nah, di sini juga ada 6 poin teman-teman. Kira-kira ada yang tahu nggak sih 6 poin ini apa aja? Mungkin belum ada yang tahu ada apa aja. Yang pertama ada test case development, yang kedua ada set up the test improvement, yang ketiga ada recruitment gathering, yang keempat ada test execution, yang kelima ada test cycle cost, dan yang terakhir ada test planning. Nah, dari 6 poin ini kita punya masing-masing deskripsinya, kira-kira ada apa aja sih? Ada yang tahu mungkin dari salah satunya? Mungkin ada yang malu untuk menjawab dan juga ada yang belum tahu ya. Jadi yang pertama kita ke recruitment gathering. Yang pertama itu adalah mengumpulkan informasi terkait kebutuhan fungsional.
sistem melalui observasi dan uji coba. Jadi kebutuhan fungsional itu seperti kita login, logout, check out gitu. Adapun non fungsional itu seperti antar muka dan juga keamanannya. Ada yang kedua yaitu test planning, yaitu yang kedua merancang strategi pengujian, lalu juga ada sumber daya, lalu juga ada penjadwalan serta ruang lingkup pengujiannya. Jadi sebelum kita melakukan pengujian, kita alangkah baiknya menggunakan strategi ini untuk mengetahui alurnya yang lebih baik. Lalu yang ketiga ada test case development, yaitu menyusun skenario pengujian tes berdasarkan kebutuhan sistem. Jadi sebelum pengujian juga kita wajib menyusun skenario pengujiannya agar berjalan dengan lancar. Lalu yang keempat ada setup built-in environment, yaitu menyiapkan perangkat dan lingkungan pengujian agar sesuai kondisi nyata. Jadi yang maksudnya itu kita menyiapkan perangkat apa yang perangkat kita itu pakainya apa. Di sini kita menggunakan laptop bermerek HP dengan RAM 8GB teman-teman, agar kelihatannya sesuai dengan real banget kondisinya. Lalu ada yang kelima test execution, yaitu menjalankan tes dan mencatat hasil aktual untuk dibandingkan dengan yang diharapkan. Jadi harapan kita itu tanpa adanya bug ya sini ya. Tetapi pas kita uji mungkin ada bug ataupun error yang ternyata dalam uji. Seperti itu teman-teman. Lalu yang terakhir yaitu ada test cycle cost. Nah setelah analisis semuanya pengujiannya, kita membuat laporan akhir serta rekomendasi. Mungkin cocok dari kita-nya, lalu kita rekomendasi ke teman-teman. Seperti itu Kak Cindy. Jadi dari info ini penting banget Kak. Seperti itu. Makasih untuk Kakak Ali. Kita kasih tepuk tangannya untuk Kakak Ali. Baik teman-teman, ternyata proses tes yang perlu dilakukan masih sebanyak ini teman-teman. Jadi ternyata sebuah sistem itu butuh yang namanya pengujian. Baik, kita lanjut ke recruitment gathering. Nah, sebelum pengujian kita lakukan, tentu kita harus tahu dulu apa saja kebutuhan sistemnya. Saya ingin dengar dari kalian Anda, bagaimana proses pengumpulan recruitment dilakukan dan apa saja fungsional utama dari sistemnya. Baik, saya akan menjelaskan rekrutmen gathering. Pada tahapan ini, untuk tim proyek melakukan observasi terhadap sistem yang akan dikembangkan, yaitu website penjualan toko handphone, melalui informasi yang dikumpulkan melalui deskripsi aplikasi dan fungsional aplikasi. Nah, di deskripsi aplikasi ini, aplikasi penjualan handphone adalah platform e-commerce berbasis web yang digunakan yang memungkinkan pengguna untuk melihat produk, melakukan pemesanan, memilih metode pembayaran, serta memantau status penjualan, serta memantau status pengiriman yang akan dikembangkan menggunakan framework Laravel, diakses melalui browser. Kedua itu fungsional aplikasi. Fungsional aplikasinya itu ada user dan admin. Di user dan adminnya itu usernya itu ada login dan backup pengguna, menampilkan daftar atau isi produk, menambahkan data produk, melakukan checkout dan memilih metode pembayaran, mengakses riwayat transaksi dan pemesanan, dan admin itu login dan backup pengguna, melihat daftar statistik penjualan, mengelola data produk dan kategori, mengelola laporan penjualan. Itu aja.
pembahasannya. Selanjutnya kita akan selanjutnya kita akan ke tes planning. Jadi kita akan masuk ke tahap perencanaan dan mungkin saya Danu bisa dijelaskan seperti apa perencanaan pengujian dari sisi tes planning. Oke. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini digunakan untuk memastikan fungsionalitas utama aplikasi PowerPoint berjalan dengan baik. Selanjutnya itu ada tujuan dan pengerjaannya. Seluruh fitur seperti login, checkout, pembayaran dan pengolahan produk bekerja sesuai harapannya. Terus ada scope. Pengujian fokus ini pada fungsional sistem seperti login, logout, terus juga ada pencarian produk, pemesanan, pembayaran, dan laporan. Selanjutnya itu ada jadwal atau schedule. Pengujian ini dilakukan selama 3 minggu ya. Dimulai dari perencanaan pembuatan tes case, eksekusi, hingga pelaporan. Selanjutnya ada sumber daya resource. Tim penguji ini terdiri dari 5 orang anggota, termasuk dari Sidi Lestari, terus ada Nanda Sabira, Alia Mutia, dan ada saya sendiri dari Setiawan, terus ada Siti Muslimah. Nah, dengan tanggung jawabnya masing-masing itu dengan komponen tugas ya. Oke, yang selanjutnya ada lingkungan pengujian, environment. Environment ini berbasis web, diakses dari Microsoft Edge. Yang terakhir itu ada pengujian fungsional, meliputi uji coba logis, pencarian produk, checkout serta manajemen kategori dan produk. Jadi selanjutnya di Baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh kakak Sisla. Di sini saya akan menambahkan tadi apa kakak dan sampaikan. Kita tuh mulai dari pengujian otomatisasinya itu kita pakai katalog ya, biar pengujiannya itu lebih cepat. Nah dari itu kita lanjut lagi buat uji kinerjanya. Nah kita uji kinerjanya itu kita bisa cek sistemnya itu stabil atau enggak. Nah dari situ lagi ini penting banget sih untuk pengujian keamanannya. Karena kan banyak banget ya data kita, data pengguna, data kita juga gitu. Jadi kita selalu cek keamanannya, pastikan semua itu aman dari serangan SQL injection-nya. Terus yang berikutnya kalau misalnya kayak ada error nih di sistem kita tuh langsung catat di file cache. Jadi kalau misalnya kayak ada sistem, oh ya ini ada error nih, kita langsung catat. Jangan langsung, oh iya ada error, kita nggak catat. Jadi nanti kalau misalkan mau diperbaiki, kita lupa sistem mana yang error tadi. Nah terus tadi toolsnya itu yang utama yang tadi saya bilang kita masih pakai katalog ya. Dan yang terakhir nih gangguan koneksi. Oh ya resikonya kalau misalkan kayak ada error nih, resikonya pasti nanti nih ada gangguan koneksi kita nggak stabil, jaringannya nggak stabil. Terus yang terakhir itu kalau misalkan semua test case-nya itu aman, nggak ada kendala, sistem bisa berjalan lancar. Ya. Selanjutnya kita ke test case development. Nah, jadi kalau perencanaan sudah selesai, langkah selanjutnya tentu kita akan menyusun test case-nya. Nah, mungkin dari kata kalian nih, bagaimana proses pengembangan test case dilakukan dan apa ada hal yang perlu diperhatikan khusus? Tentunya ada dong Pak Siti ya dan teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan test case-nya menggunakan katalog studio. Yang pertama ada project name. Ini isi dengan sesuai sistem pengujian ya teman-teman. Di sini kita namanya pengujian web penjualan handphone. Ada juga priority yaitu ada medium, low, high dan juga description. Jadi deskripsi singkat aja yaitu menguji menggunakan maksudnya apa aja kebutuhannya kita seperti login, pembayaran, checkout dan lain-lain. Lalu ada test objektif, memastikan fitur berjalan sesuai ekspektasi pengguna. Jadi ini tuh fungsinya kita gitu. Lalu ada test case author. Nah test case author ini diisi karena namanya itu yang membuat test case ini si Kasini sendiri. Lalu juga ada test case
Setelah itu ada expert result. Nah, expert result ini kira-kira kita tuh berhasil atau tidak ketika kita tes gitu. Kalau berhasil kita bisa ketik berhasil login dan diarahkan ke Brandas. Ada juga tes enforcement, yaitu pengujian kita menggunakan apa Chrome atau Microsoft Edge. Di sini kalau kita menggunakan Microsoft Edge, teman-teman. Lalu ada juga execution status. Jadi ketika kita uji apakah berhasil atau tidak. Kalau misalnya berhasil kita bisa tulis pas, kalau tidak ada file. Lalu ada bug severity, yaitu bug severity ini adalah seberapa parah bug ini, maksudnya kayak akun sistem kita tuh seberapa parah gitu. Lalu juga ada bug priority, yaitu terakhir untuk seberapa cepat penanganannya, seperti Pak Cindy. Berarti untuk user admin mungkin kurang lebih penjelasannya sama. Ya. Yang pertama itu dimasukin login dengan Google. Nah, ini kita dipilih dulu. Pertama itu yang dipilih dulu sini manajer. Nah, ini tampilan yang ada di toko Samsung kita. Ini fitur-fiturnya nih. Di fitur-fiturnya itu ada kategorinya, itu ada handphone, Oppo, Vivo, Samsung, Redmi, dan lain-lain. Ini produknya itu ada Nokia. Cuman nextnya itu ini ada RAM-nya, ada slotnya, ada itu rating-ratingnya. Ini lihat detailnya dulu. Nah, di detailnya itu ada apa sih deskripsinya itu tuh. Deskripsi yang tadi itu ada itunya tuh, bisa dilihat RAM-nya, memori, berat, dan stok. Ini bisa buat menambahin kekerajaan itu. Ini lihat kita kekeranjannya dulu. Ini bisa produk, quantity, update, harga, total, dan aksi. Kita update dulu. Habis itu pilih pengiriman. Nah, pilih pengiriman itu ada provinsi, kota, alamat, terus pilih DKI Jakarta-nya dulu. Kotanya, terus alamatnya, pada kelas, kulitnya, dan check out ampere. Nah, ini hasil check out ampere-nya nih. Ini tampilannya, dan ini pilih layanan pengiriman. Dan ini tampilannya kayak gini, kurang lebih. Ini metode pembayarannya pakai uang tunai, bayar sekarang. Nah, ini pilih metode pembayarannya itu ada BCA, Dana, GoPay, Oppo, BRI, Mandiri, dan BNI. Kita pilih BCA dulu. Nah, ini histori pemesanannya itu ada di sini. Ada ID transaksi, tanggal, total, bayar, status, dan aksi. Kita lihat detailnya dulu. Nah, ini detailnya itu ada tampilannya, detail pemesanannya itu ada kayak gini. Ini nomor resultnya, ini statusnya, ini alamat. Ini bisa menghapus dan invoice-nya. Dan ini kan pemesanan itu yang tadi kita klik itu, ini hasilnya. Lalu check out, lalu black out.
Mas. Ini laporannya, laporan user. Ini laporan data usernya itu. Tanggal awal dan tanggal akhir. Dan cetak. Ini hasilnya. Ini hasil cetakannya tadi yang diprosesnya itu. Itu logout. Selesai. Nah, mungkin setelah semuanya siap, waktunya kita akan melakukan pengujian. Nah, mungkin dari kata Dan mungkin bisa jelaskan bagaimana proses eksekusi test case ini dilakukan dan apakah semua berjalan sesuai harapan? Oke, di sini pada tahap ini setiap test case yang disusun dieksekusi satu persatu sesuai dengan urutan dan kondisi pengujian. Tim mencatat hasil aktualnya membandingkan dengan hasil yang dihasilkan. Di sini ada tabelnya, ada 7 ya. Baik, selanjutnya yang terakhir kita ke kesimpulan dan saran. Mungkin dari kata Nanda, apa kesimpulan dan dari seluruh proses pengujian ini dan mungkin ada saran dari tim kakak untuk pengembangan sistem ke depannya. Jadi kesimpulan itu mengembangkan sistem informasi penjualan toko handphone berbasis web yang menggunakan Laravel yang dihadapi toko dalam mengelola transaksi dan stok. Sistem mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dan pelayanan kepada pelanggan. Saran itu yang pertama itu pengembangan lebih lanjut dapat mencakup fitur integrasi pembayaran otomatis. Terus yang keduanya itu tampilan antarmuka dapat digunakan agar lebih responsif dan ramah pengguna. Yang ketiganya itu menampilkan fitur manajemen pelanggan CRM akan meningkatkan interaksi dan kepuasan pelanggan. Yang terakhirnya itu laporan keuangan lebih detail dan integrasi sistem akuntansi dan manajemen pengembangan selanjutnya. Itu aja sih. Baik, teman-teman dan Sastriadi, itulah tadi presentasi dari kelompok 3 mengenai pengujian website penjualan handphone sebagai penerapan software quality assurance. Jadi semoga penjelasan yang telah disampaikan bisa memberikan gambaran tentang pentingnya proses pengujian dalam pengembangan sistem. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya atas penjelasan yang luar biasa ini dan juga kepada teman-teman dan Pak Triadi atas perhatian dan waktunya. Baik, sekian dari presentasi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 3 kelompok sudah terlewati. Terima kasih buat Cindy, Aulia, terus satu ternyata kalau tugas proyek itu dikolaborasikan dengan lebih dari satu mata kuliah akan lebih efisien dan kualitasnya pasti akan lebih bagus. Terus
Di sini ternyata cewek-cewek ya, cewek-cewek ya, bisa memberikan contoh bahwa coding itu tidak hanya untuk kaum laki-laki, kan? Tapi juga bisa kaum wanita. Saya Sriadi dari program studi Sistem Informasi. Terima kasih banyak atas kehadiran para mahasiswa mengikuti live presentation proyek akhir mata kuliah Software Quality Assurance. Sampai ketemu nanti di lain waktu, kampus yang berbeda atau kampus yang sama. See you.